Oke guys, balik lagi bersama gue Johan dan kali ini gue punya barang yang baru di tahun 2023 ini. Yaitu adalah, tada, ini dia TKZK Auranos. Penasaran seperti apa? Opening dulu dong. Oke guys, jadi di depan gue ini ada namanya TKZK Auranos. Sebenarnya TKZK ini sudah mengeluarkan IM yang lainnya, yaitu TKZK Wave seingat gue. Dan yang ini udah versi barunya, yaitu TKZK Auranos. Untuk harganya sendiri di sini seperti gue beli di marketplace itu di harga 700 ribuan ya. Itu di marketplace toko oren ya. Itu dari luar juga pengirimannya. Dan langsung aja kita buka, dan ya tentunya di sini Indonesia nggak ada garansi resmi segala macamnya ya, susah lah ya. Jadi ya kalau misalnya beli-beli di bahan di luar, kalau misalnya ada apa-apa ya tanggung sendiri aja. Karena ini kayak gambling gitu. Dan langsung aja kita buka. Di sini masih benar-benar segel, dan ini adalah video first impression ya jatuhnya ya, bukan video review karena benar-benar baru banget dibuka oleh gua. Untuk boxnya sendiri di sini ada depannya tulisan TKZK Auranos, dan untuk belakangnya sendiri di sini hanya tulisan TKZK dengan tulisan apa ini? MFRS Dongwon Fosun Electronic Ltd. Gue nggak tahu nih perusahaan apa. Ada barcode-nya made in China, dan di samping kanan kirinya ya plastiknya agak murahnya, jadi kayak ketekuk gitu loh, padahal masih segel. Dan langsung aja coba kita buka. Oh, ini masih kita harus geser. Oke, siap, kita geser. Dan ya di sini box lagi TKZK, di samping kanan kirinya ada apa, dan di belakangnya sini ada namanya spesifikasinya, di mana sini modelnya Auranos, dan dia hanya menggunakan single dynamic driver 10 mm seperti biasa, kabelnya 3,5 mm, dan di sini ya dasar-dasar aja ya. Dan untuk frekuensi gambarnya itu tuh ya, sini susah kelihatan, dia rada-rada hitam gitu, jadi gambarnya rada susah kelihatannya. Ya intinya dia harusnya dia mainnya agak netral sini sih ya. Ya kita nggak bisa tahu kalau misalnya kita nggak dengerin langsung sih sebenarnya. Langsung aja kita buka. Dan di boxnya sendiri di sini di awalnya kita hanya mendapatkan buku petunjuk dengan tulisan Auranos User Manual. Oke, dan ya seperti ini, pemasangan ear tips segala macem, pemasangan ke telinganya juga seperti ini. Ya standar sih. Dan langsung aja kita ke IM-nya. Untuk IM-nya sendiri di sini gua suka banget. Pertama kali gua lihat ya IM secakap ini, selain yang Kiwi Ears Cadenza, ini menurut gua IM yang cakep juga, serius. Susah banget sumpah. Nah, ini adalah IM yang menurut gua cakep, dimana dia pakai kayak karbon gitu bro. Lihat tuh. Wow, dia kayak karbon dan kayak ada flag gold gitu. Dia memakai namanya sistem dual pin 0,78 mm. Fokus. Dan untuk bentuknya sendiri sih ini menjanjikan ya. Dia agak lebih panjang dibandingkan Cadenza setingkat gua, seperti ini. Dan untuk filternya kita lihat. Oke, dan untuk filternya dia sudah menggunakan kayak gini, metal ya atau apa gua nggak tahu. Ya cukup baik untuk IM dengan harga 700 ribuan ya. Dan untuk desainnya sendiri di sini gue cukup oke sih dia. Walau bisa bersih banget hamster gue. Ya cukup oke sih, walaupun memang bagiannya sini tuh kayak ninggalin sidik jari ya gitu sih, kayak kurang aja gitu bagi gue. Jadi kayak harus sering dilap biar kinclong lagi. Ya dan untuk bahannya sih ringan banget ya, karena mungkin dia pakai karbon atau segala macam, gue nggak tahu faceplate-nya. Jadi dia kayak nggak full gitu loh. Dan kita pasang lagi untuk ear tipsnya. Next adalah kita bisa lihat di sini. Oke, kita buka. Aduh, keras banget ini. Oke, ngasih lagi, dan di sini pasti dalamnya macam-macam ear tips, dan pasti ya ini kayak gini macam-macam ear tips. Oh sama semua ya, tapi ada merah sama hitam gitu sih. Oke, tuh, dapat namanya pots bro. Ini yang gue tunggu-tunggu sih, dapat pots gininya nih. Untuk IM under 1 juta,
cukup menarik dibandingkan dengan yang lain, nggak dapet pouch ataupun case gitu. Ini lumayan lah, walaupun hanya pouch seperti ini. Dan warnanya cakep loh, biru-biru gitu. Dan kita mendapat namanya kabel seperti ini. Oke, kita buka aja langsung. Nah, seperti ini. First impression gue pas lihat di kabel cukup oke loh bro. Gila. Wow. Untuk kabelnya sendiri di sini dia kayak pakai Cooper gitu kabelnya. Ya mungkin Cooper lagi gitu lah, ya. Dan di sini dia memakai 3,5 mm jack gold plated dan keren juga ya kabelnya, lihat tuh. Dia dua braid dan tentunya di ujungnya itu dia sudah menggunakan namanya dual pin seperti ini. Dan untuk ujung dual pinnya ini juga benar-benar mantap, dia data flat kayak gini. Nah, kayak gini. Bukan bentuk yang KDC ataupun yang punya si KZ gitu ya. Dan tentunya dia nggak ada mic standar, tapi menurut gua ini adalah IM under 1 juta yang menurut gua niat ya. Dia pakai dual braid gini loh, bukan kabel abal-abal gitu ya kan. Oke, langsung aja kita pasang. Untuk ke si IM-nya sendiri di sini ya gampang aja sih. Ini kalian tinggal cocokin ini untuk bagian kanan dan tinggal cocokin aja. Untuk bagian kanannya itu ya sini, tentunya ini di bagian luar dan tinggal masukin aja seperti ini. Nah, untuk yang satu lagi kita coba masukin sebentar. BTW ini udah jam 1, jadi maklumin kalau misalkan bener-bener hening. Ini gue sengaja jam segini karena biar enak aja gitu nge-reviewnya, hening ya kan, jadi nggak banyak yang ganggu gitu kayak motor segala macam. Dan ini adalah penampakan IM-nya saat sudah dipasang ya, kayak gini. Oke guys, cakep juga menurut gue. Jadi kayak elegan gitu loh, padahal ini under 1 juta. Oke, langsung aja kita dengerin, let's go. Sebelum itu untuk packingannya sendiri di sini karena dapat main banyak ya, kayak ear tips, kabel yang cakep, dan dapat pouch, mungkin akan gue kasih nilai 7,5/10. Dan untuk build quality dari IM-nya rada ringkih ya menurut gue, walaupun memang ringan tapi rada ringkih. Mungkin akan gue kasih nilai ya 7,5 juga per 10, 7,5/10 ya. Jadi tapi walaupun gitu faceplate-nya benar-benar cakep sih. Dia bentuknya ada kayak flag gold gitu dan karbon gitu, dan ada tulisan TKZK. Menurut gua ini nilai poin yang nilai lebihnya gitu loh. Langsung aja kita cobain. Untuk bagian fittingnya menurut gua ini juga cukup nyaman, kagak bulky ataupun nyakitin telinga gua ya. Dan dia kesegel ataupun kesil dengan baik seperti ini ya. Tentu kan sesuaikan dengan ear tips yang sesuai dengan ukuran kuping kalian. Dan untuk kabelnya juga pas, nggak sakit. Dan bagi gue ini kan kuping gue agak sedang, nggak gede, nggak kecil. Dan ya ringan, nggak berat, dan fittingnya menurut gue di sini enak banget. Mungkin aku kasih nilai 8,5/10. Dan ya langsung aja kita dengerin untuk sound quality-nya. Let's go. Oke guys, jadi gue sudah dengerin untuk si TKZK Auranos ini. Untuk first impression gua, yang pertama gua bisa bilang cukup wow. Dimana dia untuk pertama satu high, menurut gua di sini standar. Dia sebelumnya untuk bagian high gua akan jelasin dulu. Untuk dia bagian ke arah yang menurut gua netral to warm ya. Untuk bagian high-nya sendiri di sini dia rada kurang menonjol, walaupun ada tapi tidak extend ataupun sparkling ya. Walaupun dia agak netral tapi dia nggak sparkling gitu menurut gua. Dan untuk bagian midnya di sini dia rada spesial. Dia agak sedikit sweet, di mana vokal midnya itu lebih ke arah condong sedikit agak warm, di mana kalau lo dengerin itu tuh serasa enak gitu, pulen suaranya, halus, lembut, smooth ya kan kalau menurut gua. Untuk bagian low-nya sendiri di sini cukup spesial, di mana sub bass-nya ini tuh rada besar ya dibandingkan kayak Cadenza. Dia agak sedikit lebih besar, tapi
dia itu lebih empuk dan lebih enak gitu. Jadi mungkin kalau dari tingkat 1 sampai 5 mungkin akan ini tingkat 3,5 lah ya. Dia tidak terlalu besar tapi tidak bleber juga atau lebih. Dia cukup punchy, cukup boomy tapi tidak over. Jadi apakah bisa dibilang untuk basshead? Tidak. Ini tidak untuk basshead tapi untuk orang yang menurut gua mau dengerin lagu yang long listening. Untuk seperti berlibur pergian dan segala macam, ini cocok banget. Untuk yang pertama, untuk bagian height-nya sendiri akan gue kasih skor mungkin ya karena dia kurang essence segala macem, standar mungkin aku kasih nilai 7. Untuk mid-nya karena gue suka, untuk bagian mid-nya akan gue kasih nilai 8. Dan untuk bagian low-nya ini sub bass-nya sedikit agak spesial, akan gue kasih nilai 8 juga. Dan untuk staging-nya di sini gue cukup wow ya, dimana dia tuh stagingnya rada lega tapi tidak terlalu lega banget, jadi cukup lega. Dan untuk stagingnya akan gue kasih nilai ya standar 7 saja karena nggak terlalu luas-luas banget tapi cukup lah. Dan untuk bagian teknikalitas ataupun separasi ataupun layering segala macam, untuk Hawk EM di harga 700 ribuan menurut gue cukup baik ya. Ya cukup baik, serius cukup baik. Akan gue kasih nilai mungkin ya 7,5/10. Apakah IM ini layak untuk kami miliki? Sangat-sangat layak sih, karena TK-ZK Uranus ini adalah IM yang pertama kali gue beli ya dari merek si TK-ZK. Sebelumnya gue sudah beli beberapa merek kayak si Kiwi ini baru juga, tapi ini TK-ZK juga gue baru pertama kali review. Sebenarnya ada sih yang Wave tapi nggak gue review. Dan ya untuk TK-ZK Uranus ini overall untuk first impression gue cukup suka karena dia enak aja gitu, long listeningnya enak, energinya juga dapet, tapi dia rada mungkin beberapa orang mungkin ada sedikit kurang. Gue di sini dengerin lagu Indonesia, J-pop dan anime gitu, dan juga EDM. Untuk lagu-lagu Indonesia, the J-pop tuh enak, tapi kalau untuk lagu EDM mungkin agak keteteran untuk beberapa lagu ya, ataupun beberapa layering gitu menurut gue. Dan ya itu aja menurut gue mengenai si first impression mengenai si TK-ZK Uranus ini. Nanti akan gue buatkan video reviewnya, so dipastikan untuk subscribe channel ini, gue mohon. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Dan BTW ini gue belinya di toko luar sih, jadi ya standar lah seperti itu ya. Ini gue cukup baik sih. Dan BTW ada lagi satu barang yang mungkin akan jadi secret ya, nanti akan gue jelaskan di video lainnya. Dan itu aja, dan bye-bye.